Amin.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. ولد المشرف في ربيع الأول والمولى
من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه
صالح السنية ابن هاشم واسمه عمرو بن عبد مناف واسمه المغيرة الذي ينتمي الارتقاء لعليا ابن قصي واسمه جميع سمي بقصير القوسي في البلاد قضاعة الخوصية أعانه الله تعالى إلى الحرام المختار فحما تمسك القلوب الغرشية فوقه إلهي كما جنى إليه الفسير ورب الله ابن مالك ابن نوح ابن كنانة ابن حسين ابن مملكة ابن إلياس وعمر من أهل البدنا إلى الرحاب الحربية وصلنا في رسوله النبي صلى الله عليه وسلم ذكره تعالى ابن مرام بن أهل سار بن عبد بن عدنان ونبذ السنة السنية يفعل إلى الخليل إبراهيم أرسل عنه شريع وآباء وعلمان من الريب عند ذوي العلوم النسبية إسماعيل اسمه وأقرب به من نسب الله الله تعالى من سفاه الجاهلية سيد الرقيب وابده في مورده الهدية والرضوان حفظ الله كرما لمحمد أباه الأجر من صوت اسمه رب الصفات فرب يوسفكم عنه من آدم وإلى أبيه وأمه صراط صراط النور في مستمر الغرار والبهية في جبين جده عبد المطلب وابنه عبد الله رب الكريم بعفو شديد صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك محمد سعد ومعناه ولا قريب صدفة الآبنة السمرية الله قريب المجيب أن تكون أمة لمصطفى وليا في السماوات والأرض بحمدها الأنوار الهادية صلاة المصطفى قلوب وسيم صبا في المنام فقيل لا إن
warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala kita saat berkali tempat yang tercinta ini yang kita banggakan dan dalam acara yang luar biasa dan luar biasa nikmat dan luar biasa mewah dalam perayaan Maulid Nabi dalam tema perayaan cinta dan membuka kerinduan para ibu. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak PPT, Pak Ferry, Pak Nafi, Pak Asimi, Pak Sil, dan Bapak yang tidak bisa saya sebutkan satu, serta Bapak Majelis Ulama Syarifiyah Seri. Pada malam hari ini bertepatan dengan tanggal 4 September 2025 dan 12 Rabiul Awal. Alhamdulillah kita bersama-sama menghadiri Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Alhamdulillah pada malam hari ini sudah hadir pula rekan kita Maulana Habib Fahmi bin Abdul Rahman Al-Mufti selaku Ketua Majlis Qotibul Adab yang kita nantikan nanti usianya semoga menjadikan pelajaran buat kita, menjadikan manfaat buat kita untuk ke depan, untuk membuat siapapun dan memasuki acara ini. Kita langsung kepada pembicara kita pada malam hari ini, Al-Habib Fahmi bin Abdul Rahman Al-Mufti. Dan Bapak kami bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad alladzi huwa khairul umam wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira 'ala dini kullihi wa karihal musyrikun. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim ala habibina wa syafiina wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammad tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa dhilliha wa qatil arwa wa hidaiha wa alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati, yang saya cintai, keluarga besar PT Prokol, kemudian keluarga besar PT Pama, Sidungan, mobil khusus yang hadir pada malam hari ini ada KTT Prokol, Bang Ferry Indrayana, kemudian ada GM Safety Bapak Jimmy Idris,
kemudian ada WKTT nomor 2 Pak Saputra, kemudian yang saya hormati para manajer dari PT Pama, staf karyawan keluarga besar PT Pama, dan juga rekan-rekan kerja PT dari PT Pama. Yang saya hormati Akhir Masjid At-Ta'awun beserta jajarannya, dan panitia peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW beserta jajarannya, dan juga dari kawan-kawan yang membantu menyukseskan acara ini, baik membantu dengan dana, tenaga, pikiran maupun doa. Mudah-mudahan rezekinya dikasih barokah oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan rezekinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan segala hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sakit di antara kita diangkat penyakitnya, yang punya problem hidup mudah-mudahan diangkat problem hidupnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat Nabi Muhammad dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Anda yang ikut membantu menyukseskan acara-acara ini, Pak, insya Allah rezekinya dikasih barokah. Karena ini acaranya untuk Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah berfirman di dalam Al-Quran, wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu aydiyakum ila tahluka. Kata Allah Ta'ala, keluarkan rezeki kalian di jalan Allah Ta'ala untuk peringatan Maulid, mungkin untuk pembangunan masjid, pembangunan pesantren, untuk anak yatim, fuqara, al-masakin, ya, janda-janda atau yang lainnya. Jangan kalian melemparkan kedua tangan kalian kepada kehancuran, kata Allah. Maksudnya apa? Uangnya nggak mau dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada pepatah mengatakan harta itu tidak dibawa mati. Harta itu sebenarnya nggak ada nilainya. Harta itu bernilai ketika kita keluarkan fisabilillah. Ketika kita tidak mengeluarkan fisabilillah, maka nggak ada artinya. Saya kasih permisalan. Maaf, mudah-mudahan nggak terjadi. Kita tidur di rumah, ada istri, ada anak, ada harta kita, kemudian rumah kita terbakar. Ketika Anda bangun, saya mau tanya, yang pertama kali Anda selamatkan apa? Istri. Jangan-jangan istri ditinggal terbakar, biar bisa kawin lagi. Yang diselamatkan ya pasti keluarganya dulu, istri, anaknya, orang tuanya, saudaranya. Nanti kalau sudah orang sudah keluar semua, baru masuk lagi cari harta yang bisa diselamatkan. Gak mungkin orang kebakaran mau mengeluarkan mobilnya dulu padahal anaknya masih tidur di kamar, istrinya masih tidur di kamar. Gak mungkin, Pak. Orang pasti yang di pikirannya yang pertama yang diselamatkan pasti keluarga. Harta bisa dicari, gak apa-apa. Keluarga yang penting selamat, harta hilang gak apa-apa. Kadang-kadang kita berpikir seperti itu. Itu menunjukkan harta itu tidak ada nilainya. Anda naik kapal, kemudian kapalnya karam, tenggelam. Subhanallah, Anda menemukan papan. Kalau Anda pegang, Anda bisa selamat terampung di laut. Tapi di samping kayu atau papan itu ada uang 1 koper 5 miliar. Kalau Anda pegang itu tenggelam, mana yang Anda pilih? Selamat. Kalau saya pilih koper. Kenapa saya pakai pelampung? Tapi kalau saya nggak pakai pelampung, saya pasti pilih papan. Kenapa? Papan ini menyelamatkan. Walaupun Anda membawa emas 1 koper, ketika lompat ke laut,
mungkin bisa menyelamatkan Anda. Itu menunjukkan harta itu tidak ada nilainya. Harta itu bernilai ketika Anda keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda yang punya mobil, yang punya rekening miliaran, ratusan juta, punya tanah, saya mau tanya, kalau mati dibawa kan? Nggak ada, yang dibawa cuma 3 helai kain kafan. Harta Anda jadi waris. Itu menunjukkan harta itu tidak ada nilainya. Kapan harta ada nilainya? Ketika Anda keluarkan di jalan Allah untuk bangun masjid. Sampai mati Anda bawa itu harta menemani Anda. Sampai hari kiamat harta itu menemani Anda. Anda keluarkan untuk jaga anak yatim, fuqara masakin, untuk pesantren, Anda dikubur ditemani oleh harta tersebut. Sampai hari kiamat ketika dihisab Anda ditemani. Itu namanya harta yang bisa dibawa mati, yaitu harta yang dikeluarkan di jalan Allah. Oleh karena itu, maaf, jangan pernah berpikir kita bangga dengan harta yang kita miliki, Pak. Mati jadi waris. Anda bisa membanggakan harta Anda ketika Anda keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di Jakarta itu ada haji yang gak cinta harta. Kalau nyumbang itu gak masuk akal, gak pakai pikir. Ada pembangunan pesantren butuh dana 1 miliar, baru terkumpul 300, bagian untuk 700. Nanti ada pembangunan masjid butuh dana sekian, umpamanya 500 juta, renovasi atau perbaikan, baru terkumpul 200, dia bagian untuk 300. Kata orang-orang yang haji, kamu ini kok gak cinta harta? Kata hajinya, siapa yang gak cinta harta? Saya ini cinta harta. Kalau kamu cinta harta, kenapa kalau sedekah gak pakai mikir? Orang lain pakai mikir kadang-kadang. Kamu bagian nutup, bagian nutup. Sama seperti kita, bagian nutup pintu sama jendela. Kalau ini bagian nutup sedekah. Apa jawab hajinya? Saya ini cinta harta. Saking cintanya harta kepada harta, maka saya titipkan kepada yang berhak menerimanya. Saya titipkan kepada fuqara wal masakin, kepada anak yatim, kepada masjid, kepada pesantren. Nanti di hari kiamat hartanya saya ambil semuanya. Itu orang pintar, Pak. Ini namanya harta yang dibawa mati. Saking cintanya dengan harta dititipkan kepada yang berhak menerima. Kalau kita kan nggak cinta harta, beli tanah, beli mobil, beli tanah, mati jadi waris. Yang dibawa ke akhirat dikubur nggak dibawa. Buat apa lagi ke akhirat? Oleh karena itu maaf, jangan pernah perhitungan dengan uang yang dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi saya lihat di Lama ini sumbangannya luar biasa. Ada potongan berapa persen tiap bulan dimasukkan kas untuk dakwah. Itu bagus, Anda jangan berat. Oh ini dipotong. Itu berarti orang nggak ngerti manfaat ini. Ini orang rugi kalau seperti ini. Mestinya jangan nunggu dipotong. Belum dipotong sudah ada setor mestinya. Kenapa? Itu yang membawa keberkahan kita dunia akhirat. Kalau kita bahas panjang, intinya insya Allah harta kita yang kita keluarkan di jalan Allah Ta'ala insya Allah menjadi penyelamat kita dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal alamin. Nikmat yang besar. Malam ini kita berkumpul di tempat ini dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Pas malam ini adalah malam kelahiran Nabi, malam 12 Rabiul Awal. Alhamdulillah. Barokah untuk istiqamah. Pas Maulid subhanallah. Memang istilah ada yang mengatakan 8 Rabiul Awal, ada yang mengatakan 12, ada yang mengatakan 21. Tapi menurut pendapat utama 12 hari lahirnya Nabi Muhammad SAW, tanggal lahirnya. Kalau harinya ittifaq, yaitu hari Senin semuanya. Makanya kan Nabi Muhammad ditanya Su'ila an-Shaumi yaumal Isnin, ya Rasulullah kenapa kau berpuasa hari Senin? Karena hari Senin adalah hari kelahiranku. Makanya kita tadi yang berpuasa tadi hari apa? Kamis. Kalau Kamis itu karena amal ibadah diangkat oleh Allah Ta'ala setiap minggunya, setiap hari Kamis. Kalau hari Senin itu hari kelahiran Nabi. Jadi kalau hari Senin memang semua ulama ittifaq. Tapi kalau tanggalnya yang paling utama adalah malam 12 Rabiul Awal. Nabi lahir sebelum subuh. Jadi bahasanya kalau besok hari Jumat
Nah sebelum ada subuh mungkin sekitar jam 3 itu hari waktu lahirnya Nabi Muhammad SAW. Oh, luar biasa Nabi Muhammad SAW. Ya. Makanya kita ini dianjurkan untuk mencintai Nabi Pak Bu. Kalau Anda cinta itu nggak boleh fanatik. Ya. Anda cinta itu nggak boleh fanatik. Kenapa? Karena Anda terlalu berlebihan cinta kepada seseorang itu suatu saat bisa menjadi orang yang paling Anda benci. Ini saya Ali mengatakan, Anda juga jangan terlalu benci kepada seseorang. Kenapa? Suatu saat orang yang kamu benci itu menjadi orang yang paling kamu cintai. Contohnya Sayyidina Umar bin Khattab. Dulu orang yang paling benci dengan Islam, paling benci dengan Nabi Muhammad, ingin membunuh Nabi Muhammad, gak taunya kuburannya di samping Nabi. Padahal dulu orang yang paling benci dengan Nabi. Makanya cinta itu gak boleh buta, gak boleh fanatik kecuali kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena memang cinta kepada Nabi Muhammad itu standar keimanan seseorang laku. Orang itu kalau ingin dilihat standar imannya bagus atau enggak, dilihat cintanya sama Nabi. Makanya Nabi Muhammad mengatakan la yu'minu ahadakum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Tidak akan sempurna iman kalian kata Nabi Muhammad sampai aku ini lebih dicintai daripada orang tua kalian, daripada anak-anak kalian, dan dari seluruh manusia, bahkan dalam riwayat dari harta kalian. Cuma kadang-kadang kita ini lebih cinta istri daripada Nabi. Yang kita ingat istri, apalagi 3 bulan gak pulang. Pikirannya istri terus di rumah. Ya, pikirannya anak. Gak pernah kita mikir Nabi, gak pernah kita mikir Nabi Muhammad yang dipikir di otak kita ini cuma anak, cuma istri. Berarti iman kita ini belum sempurna kata Nabi Muhammad. Kenapa? Karena yang di dalam pikiran kita, yang di dalam hati kita itu cuma keluarga, harta, keluarga. Padahal cinta kepada Nabi itu standar keimanan. Pak Bu, maaf, Anda cinta kepada anak boleh, tapi jangan berlebihan. Kenapa? Nanti kalau Anda besar, mungkin anak Anda lebih cinta istrinya, lebih cinta suaminya sama anak-anaknya daripada Anda. Anda aja sekarang yang sudah berkeluarga, saya yakin Anda lebih mementingkan istri sama anak daripada orang tuanya. Gak mungkin kan, saya yakin. Yang di pikiran Anda cuma ngasih hadiah istri, ngasih hadiah anak. Jarang di otak kita ngasih hadiah orang tua, itu jarang. Suatu saat kalau besar, anak kita juga bukan sama kepada kita. Anda cinta berlebihan dengan anak, silahkan, tidak apa-apa cinta, tapi jangan berlebihan. Kenapa? Suatu saat Anda bakal dikecewakan sama anak Anda. Mungkin anak Anda yang Anda cintai nggak tahu dia kalau besar nggak turut sama Anda. Lebih mementingkan keluarganya daripada kita. Anda yang cinta sama istri, silahkan bagus, tapi nggak usah berlebihan. Kenapa? Kadang-kadang kita kecewakan sama istri, ngomongnya kasar. Kadang-kadang nggak turut sama kita. Kadang-kadang kita dibentak. Nggak usah berlebihan. Kalau cinta dengan seseorang itu nggak usah berlebihan. Oh, kalau dulu waktu pacaran, ya, atau kemarin baru, saya mau tanya keadaan Anda sekarang sama kemarin baru lebih enak mana? Jujur, lebih berbunga-bunga mana? Sekarang nggak mungkin, bohong gitu. Termasuk yang ngomong ini. Nggak ada. Apalagi pas kemarin baru, pas pacaran, dunia serasa milik berdua. Sekarang nggak ada waktu seperti itu, nggak ada. Apalagi Anda sudah punya anak, sudah lama kawin, nggak ada kata-kata cinta itu senang nggak seperti dulu. Itu sudah menunjukkan bahwasanya cinta kepada seseorang itu nggak boleh terlalu berlebihan. Kenapa? Takut kita bosen, takut kita dikecewakan. Dulu istrinya dirangkul terus, kemarin baru ya, dikit-dikit video, dikit-dikit
Cium. Sekarang nanti kan cium-cium istri dirangkul di tengah jalan. Ya ada istrinya yang maksa pegangan mas. Kadang-kadang istrinya yang nyuruh, kalau dulu suaminya yang nyuruh waktu mantan baru. Akhirnya sampai ada pepatah mengatakan kalau orang baru kawin atau pacaran, ya maaf ya, tai kucing rasa coklat. Itu namanya orang masih mantan baru atau pacaran. Tapi kalau sudah kawin coklat rasa, oh itu Anda bukan saya. Saya masih rasa coklat, alhamdulillah. Ya sudah, jangan berlebihan. Tidak apa Anda cinta istri bagus, cinta orang tua bagus, cinta anak bagus, tapi jangan berlebihan. Kenapa? Takut Anda dikecewakan. Yang tidak mungkin mengecewakan kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Nggak mungkin dikecewakan. Kita walaupun nggak cinta sama Nabi, Nabi sudah cinta sama kita. Anda lihat ketika Sakratul Maut, Nabi Muhammad sampai mengingat umatnya. Saking sakitnya Sakratul Maut itu Nabi sampai pingsan 3 kali. Kata Nabi, wahai Israel, perlahan cabut nyawaku. Kata malaikat Israel, wahai Muhammad, ini sudah cara paling lembut. Nabi Muhammad langsung ingat sama umatnya, kalau yang paling lembut itu sudah seperti ini, bagaimana umatku? Kata Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Sakratul Maut itu langsung berdoa, ya Allah, setengah rasa sakit dari Sakratul Maut seluruh umatku aku yang tanggung ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Bayangkan ketika mau meninggal masih ingat sama umatnya, cintanya Nabi. Akhirnya doanya dikabulkan, tapi tidak dibebankan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kita umat Nabi Muhammad nanti kalau mau meninggal cuma merasakan setengahnya sudah dihilangkan berkat doanya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu walaupun kita nggak cinta Nabi Muhammad, cinta sama kita, Pak. Cuma cintanya kita dengan Nabi itu manfaatnya kembali kepada diri kita masing-masing. Makanya jangan di kepala kita ini cuma istri, anak, kerja. Karena kecewa nanti. Kerjaan gagal, stres. Kerjaan gak sesuai target, stres. Anak kurang ajar, stres. Istri gak melayani kita, stres. Jangan terlalu banyak mikirin keluarga atau kerjaan. Yang banyak kita pikirin Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Sponsor dulu Indo Japanese. Ini kopi pahit. Bukan teh, kalau sekilas teh gitu. Ini kopi pahit. Kalau nggak pernah nyoba, jangan nyoba. Saya pernah di Tanjung cuci mobil ketemu kawan wartawan. Kita ngopi dulu di atas. Ayo siap ngopi di atas. Tempat kok bartendernya ngomong mau minum apa deh? Saya minta V60 tapi dikasih es, namanya Japanese. Ini Japanese ini. Ya. Ikut juga sama kayak Habib. Ya. Gak taunya saya sudah habis 1 gelas, dia cuma disuruh sedikit, gak diminum sama sekali. Kenapa? Biasa kopi manis. Ya. Kalau ini kan kopi tambah gula. Cuma ini yang sehat ini. Ya. Ini yang sehat, promosi dikit. Jadi cinta kepada Nabi Muhammad itu sekadar keimanan. Sampai ada seorang Badui Arabi itu datang kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tengah pengajian seperti ini, Pak. Nabi Muhammad tengah pengajian seperti ini, ya, maaf ya, seperti saya ceramah. Kemudian saya lagi tengah-tengah ceramah, Anda bertanya. Saya mau tanya kira-kira pantas apa enggak? Hah? Kira-kira pantas enggak? Saya lagi berceramah gini langsung Anda beb mau tanya kira-kira pantas enggak? Enggak pantas. Kalau ada yang seperti itu saya lempar jeruk. Langsung kan? Lempar terakhir ada tangan semuanya ini. Habis jeruknya. Ini mau saya bawa pulang ini. Ini Nabi Muhammad tengah-tengah ceramah ada orang angkat tangan, ya Rasulullah mata saat, ya Rasulullah kapan hari kiamat? Sahabat sudah marah semuanya. Sahabat gak ada yang berani motong ceramahnya Nabi. Ini sahabat Arabi itu orang yang sudah di pedalaman
kubur orang, jadi tinggalnya di pedalaman. Sahabat sudah marah, ditenangkan oleh Nabi. Kata Nabi, ada talahan. Kamu tanya-tanya kapan kiamat, apa yang kamu persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Kiamat ini perkara yang dahsyat, Pak. Anda suami istri bakal lari nanti di hari kiamat gak jadi ketemu. Kenapa? Karena saling tuntut. Di sini aja Anda rangkulan terus. Nanti di malam masyarakat Anda bakal lari. Anak dengan orang tua lari, kakak dengan adik lari, saudara dengan saudara lari, ketemu kawan lari, gak ada yang dari ketemu. Takut saling tuntut. Dahsyat. Nabi Adam aja dimintai tolong angkat tangan, Nabi Nuh dimintai tolong angkat tangan, Nabi Musa semuanya angkat tangan. Kata Nabi, kok berani-beraninya kamu tanya hari kiamat? Yang kamu persiapkan apa? Apa jamaah Nabi tersebut? Ma'adakullah min kathiri sholati wala siyami wala sholatatim walakini uhibbullaha wa rasulah. Ya Rasulullah, yang aku siapkan nanti di hari kiamat bukan memperbanyak sholat sunnah, cuma yang wajib-wajib saja. Bukan puasa sunnah, bukan sedekah sunnah. Tapi yang aku andalkan nanti di hari kiamat adalah kecintaanku kepada Allah dan kepada dirimu. Kata Nabi Muhammad, anta ma'aman ahbabta. Kalau begitu nanti di hari kiamat kamu berkumpul bersama orang yang kamu cintai di dunia. Kata Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Artinya apa, Pak? Kalau Anda cinta Nabi, Anda bakal kumpul nanti bersama Nabi. Anda cinta dengan orang soleh, Anda bakal kumpul nanti dengan orang soleh. Tapi kalau Anda cinta sama Ronaldo, sama Messi, di rumahnya foto Messi, Ronaldo, manakibnya semuanya hafal, mulai lahir sampai tua hafal, klub ini golnya sekian. Oh, ada kebiasaannya kan kumpul sama Ronaldo Anda, kumpul sama Messi. Ini kadang-kadang yang dijadikan idola bintang film, pemain, kadang-kadang waliyadzubillah min dzalik, yang kadang-kadang melanggar syariat Allah. Jangan. Subhanallah, kata Anas bin Malik, wallahi demi Allah, kami para sahabat tidak pernah merasa senang kecuali dua, yaitu ketika kami mendengar hadis ini dan ketika kami masuk Islam, kata Anas bin Malik. Karena kami para sahabat tidak pernah mengandalkan amal ibadah kami, tapi kami lebih mengandalkan kecintaan kami kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Pak Bu, maaf ya, amalnya sahabat kalau kita bandingkan dengan kita jauh gak ada artinya. Sayyidina Utsman bin Affan itu tiap hari hatam Quran 30 juz. Anda hatam Quran? Hah? Saya alhamdulillah hatam, tapi al-ikhlas 3 kali. Kan seperti menghatamkan, tapi bukan hatam, seperti menghatamkan. Sayyidina Utsman itu sedekahnya triliunan. Kalau sekali nyumbang itu untuk perang 500 miliar, kadang sampai 2 triliun. Biaya perang itu mahal, Pak, bukan ringan. Amerika aja bangkrut gara-gara perang Irak. Amerika itu bangkrut gara-gara perang Irak. 1 miliar dolar tiap hari dikeluarkan biayanya. Bisa Anda bayangkan? Itu Sayyidina Utsman itu sedekahnya triliunan. Loh, kalau mau kita banggakan amal kita, amal mana yang dibanggakan? Jauh dengan Sayyidina Utsman, dengan Sayyidina Abu Bakar, dengan Umar, dengan sahabat Nabi, jauh, Pak. Kita sudah sedikit sombongnya minta ampun kadang-kadang. Sedikit sombong, baru tahajud sudah rasa ahlul jannah. Alhamdulillah, ini tidak ada orang surga seperti saya tiap malam bisa bangun. Baru tahajud sudah merasa ahlul surga. Gak ada. Kita amal kita ini kadang-kadang gak sesuai syariat. Kemudian banyak sombongnya, banyak riaknya, banyak bangga dirinya. Sayyidina Utsman itu aja yang sudah dijamin oleh Nabi Muhammad masuk surga, dapat jaminan masuk surga. Itu kalau lewat kuburan pingsan. Ditanya kenapa kok pingsan? Saya takut masuk kubur gak bisa jawab pertanyaan mereka bukan Nakir. Anda pernah lewat kuburan pingsan? Pernah lewat kuburan pingsan? Gak ada ceritanya. Kadang-kadang ketawa di kuburan, ngerokok seakan-akan gak bakal masuk kubur. Ini yang suka ngerokok di kubur nanti sama mereka bukan Nakir dinas sama kubur. Gak tahu rasanya di kuburan. Kadang-kadang ngobrol di kuburan. Ini saya Utsman jangan
menunjukkan standar keimanan seseorang itu adalah cinta kepada Nabi. Makanya sahabat itu cintanya luar biasa sama Nabi. Sampai istri mereka itu cemburu, Pak. Istrinya sahabat itu cemburu kenapa? Kalau pulang ke rumahnya sebentar langsung balik lagi kumpul Nabi. Mereka lebih senang kumpul Nabi daripada keluarganya. Kenapa? Karena melihat wajah Nabi itu tambah iman. Melihat satu kali enak, dua kali tambah enak, tiga kali tambah enak, subhanallah. Lihat wajah Nabi itu nggak bosan nih. Kalau melihat wajah kita satu kali mungkin masih nggak apa-apa, dua kali mulai mules, tiga kali bisa mutang. Jangankan melihat berkali-kali, Anda aja kalau ada orang ceramah itu aja yang isi, lama-lama Anda bosan. Oh nggak ada lainnya yang ceramah ini. Oh ini terus itu baru penceramah loh ya. Belum yang kumpul tiap hari nih. Kadang-kadang kalau yang penceramahnya itu terus kadang-kadang kita jenuh. Kadang-kadang jenuh. Orang itu ada kadar jenuhnya aku. Tapi kalau sudah kumpul sama Nabi ya ada kadar jenuhnya. Wah masalah Muhammad. Kenapa? Karena memang mereka itu cinta sama Nabi Muhammad SAW. Sampai pernah dikisahkan ada seorang sahabat namanya Sobat ini kalau sholat di belakang Nabi, hadir pengajian duduk paling depan. Suatu saat absen beberapa hari. Nabi tanya, mana Sobat? Kok absen ini? Kata sahabat, sakit ya Rasulullah. Akhirnya dijenguk oleh Nabi. Dijenguk. Weh Sobat, kamu sakit apa? Kata sahabat Sobat, ya Rasulullah, aku sebenarnya nggak sakit jasad, tapi sakit pikiran. Gara-gara pikiran akhirnya jasad saya sakit. Ditanya kenapa jasadmu sakit? Pikiran apa yang kamu pikirkan? Akhirnya kata Sobat, ya Rasulullah, aku ini adalah orang yang cinta dengan kau. Saya mikir kalau di dunia saya bisa kumpul sama engkau, tapi nanti di surga apakah bisa saya kumpul dengan engkau nanti di surga? Bayangkan Pak, saking cintanya sama Nabi, itu mikir nanti di surga nggak mungkin bisa kumpul sama Nabi. Kenapa? Karena Nabi itu seorang Nabi, seorang Rasul, pasti surganya paling tinggi. Itu yang bikin saya sakit. Subhanallah, sebelum Nabi Muhammad jawab, Allah Ta'ala menurunkan ayat, wa may yuti'illah wa rasulah faulaika ma'alladzina an'ama alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Sebelum Nabi jawab, Allah Ta'ala langsung menurunkan ayat, barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, maka mereka adalah orang-orang yang bersama-sama Allah Ta'ala diberi nikmat, bakal dikumpulkan dengan para nabi, para orang yang mencari kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Maksudnya kata Allah Ta'ala, walaupun amalmu nggak sama dengan Nabi, tapi kalau engkau cinta sama Nabi, kumpul nanti di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Oleh karena itu tanamkan cinta kita sama Nabi. Oh cinta sama Nabi itu luar biasa. Bagaimana cara kita dengan Nabi? Ikuti ajaran Nabi yang paling utama. Ikuti ajaran Nabi. Anda umpamanya disuruh oleh Nabi sholat berjamaah di masjid, umpamanya kerjakan. Ini kadang-kadang cinta-cinta di mulut tapi nggak dikerjakan syariatnya. Apalagi zaman sekarang, maaf, orang kadang-kadang jauh dari masjid, Pak. Padahal masjid ini tempatnya orang yang beriman. Anda kalau ingin tahu orang yang memiliki standar keimanan yang bagus, Anda lihat sering masuk masjid apa enggak. Kata Nabi Muhammad, "Idza ra'aitum rajulan ya'tadu ila masajid fashhadu lahu bil iman." Jika kamu melihat seseorang itu yang sering keluar masuk masjid, maka saksikan dia adalah orang yang beriman. Keluar masuk masjid bukan numpang tidur ya, bukan numpang ngambil minuman keluar lagi, bukan numpang maling celengan, bukan. Keluar masuk masjid untuk ibadah, untuk sholat berjamaah, untuk iktikaf, untuk hadir pengajian, maka saksikan itu adalah orang yang beriman kata Nabi Muhammad SAW. Kita ini Pak kalau senang sama masjid,
nanti di hari kiamat kita ini dapat naungan arsy Allah Ta'ala. Kan kata Nabi Muhammad kan ada 7 golongan yang dapat naungannya arsy Allah Ta'ala. Di hari kiamat itu Pak, matahari itu sejengkal kepala. Sekarang matahari jaraknya 300 juta mil. Kadang-kadang kita sudah nggak tahan panasnya. Bayangkan kalau matahari sejengkal kepala. Salah satu orang yang dapat naungan nggak kena matahari nanti di hari kiamat itu 7 golongan. Salah satunya apa? Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, yaitu seorang laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid. Jadi dikit-dikit sholat 5 waktu ke masjid, ada pengajian hadir, iktikaf di masjid, cinta dengan masjid, perhatian. Kalau ada lampunya kurang, mati langsung dibetulkan. Ada kunci rusak dibetulkan. Mungkin ada listriknya masjid, dia nambahi. Ada airnya masjid, dia biayai. Itu orang yang terikat dengan masjid. Ini orang yang bakal dapat naungan arsy Allah Ta'ala. Masjid ini mulia ini. Ini rumahnya Allah Ta'ala. Makanya dianjurkan kita ini untuk memuliakan masjid kata Nabi Muhammad SAW. Sholat kalau bisa di masjid, jangan sampai sepi. Masjid subuh, zuhur, asar, maghrib, isya disempatkan ke masjid. Ada seorang sahabat Abdullah ibn Ummu Maktum, sudah tua, tak punya keluarga, buta. Bisa anda bayangkan, tak punya keluarga, tua, buta. Kalau mau keluar rumahnya, dari rumah ke masjid itu pakai tali, Pak. Jadi talinya diikat dari masjid ke rumahnya. Jadi patokannya itu tali. Jadi dia nggak nyasar, karena dari rumahnya ke masjid itu ada tali. Cuma dia nggak melihat, takutnya kadang-kadang ada ular pada pasir, ada kalajengking. Dia lapor sama Nabi, ya Rasulullah, saya ini nggak punya keluarga untuk ke masjid, saya sudah tua. Apakah udzur bagi saya Rasulullah untuk sholat di rumah saja? Kata Nabi, kamu dengar adzan enggak? Dengar ya Rasulullah. Kalau dengar adzan maka tetap wajib ke masjid. Ini buta loh ya, tua, nggak punya keluarga. Ini kadang-kadang mes dengar adzan nggak ke masjid, nggak masjid, nggak tertarik hatinya dengan masjid. Jangan ini aja yang tua diwajibkan ke masjid. Padahal Nabi Muhammad sudah menjamin orang yang suka sholat di masjid dijamin rezekinya lancar. Anda sholat aja rezekinya lancar. Kalau berjamaah di masjid itu lebih lancar lagi. Anda dulu pernah dengar mungkin Komjen, pensiunan Komjen Pak Umar namanya, mantan Kapolda NTB sama Sulawesi Selatan. Komjen Pak Umar terakhir pensiun bintang 3 ya. Itu Pak sebelum jadi jenderal, dia kalau sholat mesti ke masjid soft pertama. Walaupun rapat dengan Mabes, rapat dengan Polda, waktu itu belum jenderal ya, masih perwira menengah. Kayak mulai perwira menengah sama atas. Itu kalau ada rapat dengan Polda, dengan Mabes, ketika ada ditinggal, ditegur sama atasnya, Pak Umar, kalau waktu rapat jangan keluar, nanti kalau rapat sudah selesai baru ada keluar. Kata Komjen Pak Umar, minta maaf Pak, ini panggilan Allah Ta'ala lebih utama dari panggilan atasan. Kalau Pak Umar seperti ini terus, saya nggak tahu ya, kalau atasan nanti bertindak, mungkin Bapak bisa di blacklist karena dianggap tidak menghormati atasan. Gak apa-apa, saya di blacklist gak ada masalah. Orang cuma di dunia kok. Yang penting saya mendengar adat langsung berangkat karena itu panggilan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau Anda mentalnya nggak kuat, jangan ikut-ikutan. Dipecat sungguhan. Bukan SP1, SP3. Ini bukan berarti cerita ini kemudian kita amalkan secara brutal, bukan. Ini maksudnya menunjukkan saking imannya Komjen Umar itu. Subhanallah, katanya Pak Umar nggak apa-apa, tapi subhanallah manusia ingin bertindak tapi
Allah bertindak beda. Pak Umar itu yang sudah intinya di backlist, sudah dilingkari, maksudnya karirnya tetap naik, akhirnya sampai jadi jenderal, jadi Kapolda. Kalau sholat itu paling depan, zamannya dia jadi Kapolda, kalau jamnya sholat suruh sholat semua ke masjid, anak buahnya. Subhanallah, barokah. Sudah diintimidasi bahasanya oleh atasannya dulu, tapi tetap karena semangatnya ke masjid, akhirnya naik jabatannya. Berkat apa? Berkat kita dengan masjid sholat berjamaah. Oleh karena itu jangan tinggal sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu fadilahnya besar, memang rintangannya berat. Apalagi pas adzan, tidur aja dulu, gampang nanti ada zuhur, nanti zuhur gampang ada asar. Seperti itu memang setan itu. Bisi kita supaya nggak berangkat ke masjid. Sampai pernah dipisahkan ada seorang pemuda sebelum subuh sudah berangkat ke masjid, nggak taunya jatuh di tengah jalan, pakaiannya kotor, pulang lagi, ganti pakaian, dibersihkan, ganti pakaian yang baru, berangkat lagi ke masjid, jatuh lagi di lumpur, pulang lagi. Nggak taunya ketiga kali ketika mau berangkat lagi ke masjid, ada orang tua bawa lampu nuntun, ayo nak, anak muda sini saya tuntun kamu ke masjid supaya kamu nggak jatuh lagi. Dituntun pemuda ini senang karena ada lampu penerangannya supaya dia tidak terkeset lagi ke lumpur. Sampai ke masjid, pemuda ini masuk masjid, orang tuanya keluar pulang. Loh, Pak, ayo sholat di masjid. Enggak, kamu aja. Loh, Anda yang antar saya ke masjid, masa nggak ikut sholat ke masjid? Enggak, saya nggak sholat. Kenapa? Saya setan. Setan yang menjelma manusia. Aduh, mulai kapan setan ngantar orang ke masjid ini? Biasanya setan ngantar ke diskotik. Setan biasanya ngantar ke pub. Ini kok ada setan ngantar orang ke diskotik ke masjid? Kata setan tersebut, tahulah kamu pertama kali ketika berangkat ke masjid kamu jatuh, itu saya yang dorong, kata setan. Saya yang dorong. Dengan harapan kamu nggak jadi ke masjid, nggak taunya kamu pulang ganti pakaian, berangkat lagi ke masjid karena semangatmu yang pertama, dosa-dosamu diampuni oleh Allah Ta'ala. Berangkat lagi keduanya, saya dorong lagi kamu, nggak kelihatan saya dorong lagi, jatuh ke lumpur, kamu balik lagi, semangat lagi, ganti pakaian lagi, berangkat ke masjid, dosa seluruh keluargamu diampuni oleh Allah Ta'ala. Tapi ketiga kalinya kamu saya tuntun. Takut kalau kamu jatuh lagi, akhirnya satu kampung ini diampuni dosanya gara-gara kamu berangkat ke masjid. Subhanallah. Itu barokahnya berangkat ke masjid, Pak. Dosa kita bisa diampuni, keluarga kita bisa diampuni. Itu menunjukkan berkahnya ke masjid. Oleh karena itu kalau kita memang cinta sama Nabi, terutama di zaman sekarang banyak orang yang jauh dari masjid. Ayo buktikan kita sama Nabi, jangan pernah jauh dari masjid. Yang semangat kalau pertama mungkin berat, tapi kalau sudah terbiasa Anda bakal enak. Bakal enak. Saya dulu mau ke masjid berat, tapi akhirnya sekarang nggak bisa kalau nggak sholat ke masjid. Harus ke masjid, kalau nggak ke masjid kayak nggak afdol. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Memang kalau nggak terbiasa berat. Harus dibiasakan sebagai bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dikasih barokah semuanya Allah. Amin. Mudah-mudahan kita sebagai pecinta Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita bisa mengikuti syariat Nabi Muhammad, dan mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, dengan harapan semuanya kita juga dicintai oleh Nabi Muhammad dan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sedikit yang bisa sampaikan, sebenarnya panjang karena keterbatasan waktu juga. Ya, kalau di kota kita itu bisa jam 12 gitu. Ya, karena ini perusahaan butuh istirahat, jadi ada waktu yang sudah ditentukan. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Kemudian saya umumkan dan juga saya minta doa, mungkin nanti kalau bapak-bapak mungkin tanggal tersebut bisa ke Tanjung untuk hadir acara kami. Kami insya Allah akan mengadakan acara tabligh akbar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, insya Allah tanggal 9 September Selasa malam Rabu.
ibu saya sendiri, pimpinan Ketua Robito Pusat Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Sajjad dari Pasuruan, Jawa Timur. Ya, saya minta doanya, mudah-mudahan acaranya diberkahi Allah Ta'ala, mudah-mudahan kelancaran dan kesuksesan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mudah-mudahan kita diberi panjang umur, sehat walafiat, diberi lapang waktu, bisa melangkahkan ke acara tersebut dengan harapan mencari syafaatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Saya mohon maaf, saya tidak menyinggung, hanya bergurau. Yang benar semuanya karena Allah Ta'ala, yang salah karena pribadi saya sendiri. Kita tutup acara ini dengan doa. Kita niatkan hajat kita masing-masing, khususnya untuk keluarga besar, titik prokol, titik lama. Mudah-mudahan selalu diberi kemudahan, kelancaran, keberhasilan, dan semuanya kita diberi keselamatan zahir maupun batin. Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma insul asir wa jabal al-kasir sahibah ul faid wa yaqul kul faqir wa yaqul ya dhaif wa kul makhif yasir al-qasir wa tasir al-qasir al-yasir. Allahumma la tajri wa tafsir hajatuna katsir hajatuna katsir ikti hajatina ya rab ikti hajatil mu'minina wal mu'minat ikti hajatil muslimina wal muslimat. Allahumma as'aluka fi din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa sihhatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa syahadatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa afani dari hisab wa ma'ana al-'adab wa nasiban ila jannah wa rzuqna min karim. Allahumma barik fi auladi wa fathhum wa la tadurruhum wa fiqhum li ta'atika wa rzuqna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al auladana wa banatina min ahli iman, min ahli taqwa, min ahli ilm, min ahli khair, min ahli ibadah, min ahli qiyam, min ahli siyam, min al-ulama wal fuqaha wal muhaddisin al-mukhlisin al-amilin. Rabbi firli wal walidayya, Rabbi firli wal walidayya, Rabbi firli wal walidayya, Rabbi firli wal walidayya, Rabbi firli wal walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ajibna syafi wa afiyana wa afina sifan ila sifa'u sifan ila